Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi subtema 2, lanjutan dari subtema 1 pembelajaran 4, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan, masih berhubungan dengan peta. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya anak-anak. Peta dan kenampakan alam serta kenampakan buatan. Apa itu peta? Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Ada kata skala. Apa itu skala? Perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Tujuan membuat peta memberikan informasi tentang ruang suatu wilayah dan menggambarkan data mengenai sebuah wilayah. Fungsi peta yang pertama sebagai petunjuk lokasi. Yang kedua untuk memperlihatkan ukuran jarak luas di permukaan bumi. Yang ketiga menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang keempat, sebagai penyedia data tentang potensi suatu wilayah. Komponen peta. Komponen peta itu hal-hal yang terdapat dalam peta. Kalau kalian mengamati atlas, atlas itu adalah kumpulan peta-peta yang dibukukan. Jadi kalau punya atlas, coba dibuka atlasnya. Ada judul peta, misalnya peta negara Indonesia. Peta Provinsi Jawa Tengah. Peta kabupaten juga ada. Peta Kabupaten Klaten contohnya itu. Yang kedua, petunjuk arah. Ada legenda peta. Skala peta. Skala tadi adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Ada simbol, nanti ada simbol gunung, bagaimana bentuk segitiga, danau, sungai, jalan raya, jalan provinsi, jalan kereta api. Ada inset. Yang ketujuh, warna peta. Warna peta itu ada nanti gunung berapi itu digambarkan dengan segitiga berwarna merah. Kalau gunung mati, gunung yang sudah tidak produktif itu segitiga berwarna hitam. Yang kedelapan, garis tepi. Ya, legenda peta. Apa itu legenda? Keterangan yang diperlukan peta pada umumnya menyajikan keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan dalam peta. Ini contoh legenda. Jadi tanda-tanda. Ini ada jalan utama, jalan alternatif, ada ibu kota itu kota, ada kota, ada lingkaran dikasih titik di tengahnya, ada kecamatan itu lingkaran, rawan kecelakaan diberi tanda kayak gambar rambu-rambu lalu lintas, bengkel itu ada gambar kunci itu ya, bengkel peralatan bengkel. Rawan banjir, rawan longsor, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh legenda. Kemudian simbol peta. Nah, di sini anak-anak, ini ada jalan raya, jalan desa, rel, kota kecil, kota administratif, ibu kota negara. Nah, ini sungai. Sungai itu dilambangkan dengan gambar seperti ini. Kalau ada lambang di samping menggambarkan apa? Jawabannya sungai. Gunung itu segitiga. Ini yang hitam ini gunung mati. Yang merah ini gunung aktif, gunung berapi. Danau itu digambarkan seperti ini. Rawa dari titik-titiknya ini rawa. Ya, ini contoh simbol peta.
Lanjut. Inset. Apa tadi inset peta? Peta kecil tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Insert bersifat menjelaskan wilayah pada peta utama. Jadi kalau kalian buka atlas, itu ada kotak kecil di pinggir, itu namanya insert peta. Jadi gambaran dari peta yang besar itu. Lebih jelasnya dilihat di insert yang kotak kecil. Nah, kalau kalian melihat peta, contoh peta Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada gunung, ada sungai, ada jalan. Nah, itu bisa dikelompokkan ke dalam kenampakan alam dan kenampakan buatan. Sekarang, apa itu kenampakan alam dan apa itu kenampakan buatan? Nah, kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dibuat oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Gunung itu ciptaan Allah. Sungai besar. Kemudian ada lagi laut, samudra, pantai. Itu kenampakan alam. Kenampakan buatan itu segala sesuatu yang ada di alam yang dibuat oleh manusia. Contohnya jalan raya, pemukiman, waduk, itu kenampakan buatan. Nah, di sini ada contohnya, kalian bisa baca. Kemudian, kenampakan alam itu dibagi menjadi dua juga, anak-anak. Ada kenampakan alam yang berupa daratan dan ada kenampakan alam yang berupa laut. Yang berupa daratan itu contohnya gunung, lembah, bukit, dataran rendah, dataran tinggi, tanjung, itu berupa daratan. Kalau yang berupa lautan, contohnya apa? Sungai, yang ada airnya itu loh nak, sungai. Ada pantai. Pantai itu batas antara daratan dan lautan. Ada teluk. Teluk itu lautan yang menjorok ke daratan, itu teluk. Teluk sama tanjung itu sulit membedakan. Kadang ada pertanyaan seperti ini. Apa perbedaan tanjung dan teluk? Kalau tanjung itu daratan yang menjorok ke laut. Jadi kalau menghafalkan ini berarti darat. Daratnya dulu daratan yang menjorok ke laut. Kalau teluk, lautan yang menjorok ke daratan. Tadi ada sungai, ada pantai, ada teluk, ada selat. Selat itu adalah laut sempit yang memisahkan dua pulau. Contoh, sini kadang sering keluar. Selat Sunda itu memisahkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kemudian Selat Madura itu memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selat Lombok memisahkan Pulau Bali dan Pulau Lombok. Selat Karimata memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Selat Bali memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, kenampakan buatan itu tadi segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Itu juga ada dua, berupa darat dan berupa perairan. Yang darat contohnya sawah, itu yang buat manusia, jalan raya, jembatan, pemukiman. Yang berupa perairan yaitu salah satu contohnya adalah waduk. Waduk itu fungsinya yang pertama untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, digunakan untuk irigasi atau pengairan. Perikanan, untuk memelihara ikan, untuk tempat wisata. Jadi fungsi waduk itu banyak sekali ya anak-anak. Contoh waduk Gajah Mungkur di Wonogiri itu yang dekat dengan kita. Terus, ini bentang alam secara umum di Indonesia dari peta tadi, kalian bisa melihat, oh kalau Pulau Jawa itu bentang alamnya ada gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, pantai. Contohnya apa? Nanti kalian bisa baca sendiri. Ini Pulau Jawa. Pulau Sumatera.
Pulau Kalimantan. Ini pantainya di sini. Pulau Sulawesi. Kepulauan Maluku. Papua. Pulau Bali. Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, dari bentang alam itu tadi dapat kita cari lagi. Indonesia itu mempunyai iklim tropis dan cuacanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sekarang anak-anak, apa perbedaan antara iklim dan cuaca? Iklim adalah keadaan rata-rata pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi kalau iklim itu waktunya relatif lama. Contoh di Indonesia itu adalah iklim tropis. Sedangkan cuaca adalah tempat tertentu keadaan suhu, udara, tekanan udara, curah hujan pada waktu yang relatif pendek. Jadi kalau cuaca itu waktunya relatif pendek. Jadi diulangi lagi, iklim keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Iklim di Indonesia iklim tropis, sedangkan cuaca adalah keadaan suhu, udara, tekanan udara, curah hujan pada waktu yang relatif pendek dan di tempat tertentu. Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, disebabkan oleh angin muson barat. Ingat-ingat, penyebab musim penghujan adalah angin muson barat. Sedangkan musim kemarau itu dari bulan April sampai September disebabkan oleh angin muson timur. Nah, kemudian dari peta itu Indonesia itu juga kaya akan flora dan fauna. Apa itu flora? Apa itu fauna? Flora itu tumbuhan, fauna hewan. Faktor penyebab keberagaman flora dan fauna di Indonesia itu ada faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik itu dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Manusia, apa? Pembangunan rumah, otomatis menebangi pohon, menggunakan hutan sebagai pemukiman, sawah, dibuat pemukiman. Penebangan hutan, perburuan liar, pencemaran lingkungan, membuang sampah di sungai. Hewan itu faktor penyebabnya dari rantai makanan. Jadi kalau salah satu rantai makanan terputus, nanti udah keberagamannya juga berpengaruh pada keberagaman fauna. Tumbuhan, sistem penyerbukan. Jadi tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan penyerbukan, menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Nah itu nanti kalau penyerbukannya terganggu juga keragaman floranya juga terganggu. Seperti itu anak-anak. Yang B, faktor abiotik itu faktor dari bukan makhluk hidup, jadi benda mati. Ada iklim, ada tanah, ada air. Iklim, kelembaban, suhu udara, angin. Tanah itu ada tingkat kesuburan tanah, daya serap air, suhu tanah. Sedangkan air ada tingkat curah hujan. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, persebaran flora tadi itu tumbuhan di Indonesia itu ada Indo-Malayan dan Indo-Australian.
Indo-Malayan meliputi yang wilayah bagian barat, sedangkan Australian meliputi wilayah bagian timur. Kita lihat yang Malayan dulu itu Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Jadi daerah kita termasuk Indo-Malayan. Karakteristiknya apa saja? Jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka. Tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan Indo-Australian yang bagian timur itu di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Apa karakteristiknya anak-anak? Jenis merantai-merantaian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jadi kebalikannya. Tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Di Maluku yaitu produksi sagu. Nah, sekarang persebaran fauna di Indonesia. Fauna tadi hewan, itu ada 3. Tipe Asiatis, itu bagian barat. Tipe Peralian, bagian tengah. Dan tipe Australis, bagian timur. Ini ulangi lagi. Tipe Asiatis, bagian barat. Tipe Peralian, bagian tengah. Tipe Australis, bagian timur. Fauna di Indonesia dipisahkan oleh 2 garis, yaitu garis Weber itu yang memisahkan fauna tipe Australis dan tipe Peralian. Weber, Australis, dan Peralian. Sedangkan garis Wallace itu yang memisahkan fauna tipe Asiatis dengan tipe Peralian. Kalau Wallace itu Asiatis, kalau Weber itu Australia dengan Peralian Weber. Ada R-nya, Weber, R Australia juga ada R-nya. Cara menghafalkan seperti itu. Kalau Wallace itu Asiatis dan Peralian, tidak ada R-nya, tidak ada R-nya. Gitu ya anak-anak. Nah, ini fauna Asiatis. Ini mencakup wilayahnya. Ini ada gajah, badak, ada tapir, ada orangutan, dan lain-lain. Ini fauna tipe Peralian. Mencakup wilayah Sulawesi. Ini ada kuskus, babi, ikan duyung, monyet hitam, sapi banteng. Ini fauna tipe Australis. Ini ada beruang, kanguru, gitu. Nah, anak-anak, itu tadi keterangan dari Bu Guru. Anak-anak simak videonya dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu anak-anak cermati, anak-anak mengerti. Nanti PowerPoint juga Bu Eni share, bisa kalian baca dari awal. Tugas kalian mengerjakan LKS tema 1, subtema 2, uji kompetensi 3 dan uji kompetensi 4. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.